Luis, aku ini sport enthusiast. Aku suka berolahraga karena dari olahraga ini banyak banget benefit yang aku dapetin. Salah satunya adalah dengan bertemu banyak komunitas olahraga. Jadi makanya itu aku bilang di sini sport enthusiast. Aku itu suka cobain banyak berbagai aktivitas olahraga, dari basket, dari lari, dari bersepeda, dari calisthenics, dari pergi ke gym dan lainnya. Kenapa kayak gitu? Bukannya aku nggak mau nekunin satu hal, tapi aku lihat dari segala perspektif. Banyak yang olahraga itu aku banyak dapat pelajaran. Misalnya dari basket aku dapat pelajaran untuk kerjasama as a team, karena itu tim sport kan, bukan yang sendiri. Seperti olahraga lari, kita fokus pada progres kita sendiri agar kita lebih baik dari kita yang kemarin. Beda kalau di basket kita latih sportivitas dan teamwork kita, agar kerja kita tuh bareng teman-teman kita bisa buat tim kita menang. Nah itu tuh aku dapetin banget. Bukan seperti yang dimention Mas Yes sama Mas Bi tadi, aku dapet itu nggak di kurikulum sekolah aku dari SMP, SMA ataupun kuliah, tapi aku dapet itu di luar itu. Oke, jadi seperti yang kalian kenal aku sekarang ini, aku nih nggak top tiba-tiba jadi kayak gini. Aku dibentuk dengan perjalanan yang ya benar-benar unexpectable. Aku pun nggak expect dari aku kecil aku bisa sampai seperti ini sekarang. Gimana progresnya? Aku flashback jauh mungkin ya. Oke, gak sabar nih nunggu ceritanya perjalanan hidupnya itu Mas. Ini aku masih SD dengan mataku tertutup satu. Jadi aku punya penyakit mata namanya amblyopia. Amblyopia itu untuk yang belum pernah dengar, biasa disebut dengan lazy eye atau mata malas. Itu penyakit mata yang problemnya itu ada di otot mata. Jadi bukan kayak kita minus atau plus yang kita pakai kacamata langsung jelas melihatnya. Tapi ini harus diterapi karena permasalahannya dari di otot mata dan nggak bisa ada cara cepetnya, cuma terapi. Layaknya otot dilatih, sama-sama kayak ini otot mata ini aku harus dilatih. Aku bisa ketahuan ini di umur 6 tahun, tahun 2009 ya. Jadi aku 6 tahun tuh kelas berapa ya? Pokoknya masih SD lah. SD kayaknya tuh kelas 1 masih ya, sekitar SD. Betul. Jadi gimana ketahuannya? Ada beberapa cerita, tapi aku cerita satu cerita aja nih. Jadi aku pernah main di halaman belakang rumah, terus aku iseng aja, anak kecil suka iseng kan. Aku iseng main tutup mata satu. Kok ngeliatnya beda ya? Aku ngeliat pakai mata kiri, kok jelas. Ngeliat mata kanan, kok berem gitu. Sampai sekarang masih. Jadi aku cuma ngeliat dengan jelas tuh pakai satu mata, yaitu mata kiri. Mata kananku masih burem, tapi puji Tuhan lebih baik dari pertama kali aku ketahuan. Oke, dari situ aku lapor sama papa, lapor orang tua, mereka bawa ke dokter, aku cek di lab, ini hasilnya. Jadi memang mataku tuh yang kanan dan kiri beda. Mata kiriku otot matanya semuanya pokoknya kerjanya dengan sempurna, tapi mata kanan aku ada kendala di otot mata. Jadi mata kananku tuh susah untuk diajak fokus gitu. Nah, pas cek mata ini, kejelasan penglihatan mata ambliopiaku, kejelasan penglihatan mata kananku itu cuma 5% dari 100%. Jadi hampir buta. Iya betul. Mama papa semuanya kaget lah dari kayak gitu. Dan ketika itu mama papa langsung cari research pokoknya gimana cara sembuhnya. Gak ada solusi cepat buat sembuhnya. It's only di terapi. Dan mama papa langsung cari tahu di Indonesia tuh dokter mata mana yang bisa untuk provide terapi ini. Ada, cuma aku mesti nunggu beberapa bulan. Saat itu mama papa tuh ada cari tahu juga, ternyata untuk menyembuhkan secara signifikan ya mata amblyopia ini cuma bisa sampai anak-anak tuh di umur 7 tahun. Dikala aku waktu itu udah umur 6 tahun, cuma ada kesempatan kurang dari setahun. Mepet banget ya. Ya, untuk ya menyembuhkan, walaupun nggak secara total tapi hasilnya signifikan. Jadi lepas dari situ, ketika kita tahu dokter mata di Indonesia aku perlu nunggu, mama papa langsung cari tahu yang di luar negeri gitu. Jadi aku pas SD itu aku habisnya masih kecil terus sembari sekolah bermain dan juga bolak-balik untuk jalan terapi ini. Ini salah satu terapi yang aku lakukan sejak kecil, yaitu eye patch. Dimana mata kiriku, mata normalku tuh ditutup. Jadi mata amblyopia mata malas aku didorong untuk bekerja lebih keras. Ototnya tuh dilatih. Tiap hari aku lupa durasinya berapa, kalau salah 8 jam. Jadi selama 8 jam itu aku ngeliat dengan burem. Mau nonton, mau main sama teman, kadang ke sekolah juga kalau emang pelajaran nggak terlalu perlu untuk papa tulis gitu. Jadi aku yang punya mata normal, mau nggak mau harus siap dengan mata yang aku nggak normal agar mataku tuh bisa membaik gitu. Nah dari situ
Boleh di next Kak. Puji Tuhan, aku punya keluarga supportif. Aku bisa banyak belajar dari amblyopia ini. Awalnya aku ketika tahu aku punya amblyopia ini, siapa yang gak putus asa, kayak cuma punya mata satu untuk melihat. Even buat nyetir pun aku gak pernah mimpi untuk bisa gitu. Susah nyetir mobil. Anak kecil nonton Cars gimana sih rasanya mau nyetir mobil. Tapi ketika aku tahu aku punya amblyopia ini kayak apa nanti bisa ya gue nyetir kayak gitu. Tapi Tuhan memang kasih segala peristiwa dalam hidup kita pasti ada maksud baiknya. Dan puji Tuhan aku dikasih vision lah, aku dikasih kemauan untuk belajar dari peristiwa-peristiwa itu. Salah satunya amblyopia ini. Aku belajar untuk taat, untuk disiplin, untuk konsisten, dan juga untuk fokus. Belajar taat dari mana? Anak kecil tuh cenderung untuk berontak ya. Tapi dari kecil ketika aku tahu aku punya amblyopia ini, dan ketika aku tahu aku cuma punya waktu sedikit untuk mencapai hasil yang baik dengan terapi ini, aku mau gak mau harus taat. Harus taat ikutin terapinya tiap hari, harus taat sama apa-apa. Gak boleh curang lah, buka iPad aku biar aku bisa ngeliat dengan jelas gitu dalam menjalani terapinya. Mau gak mau aku taat, dan itu terbentuk dari kecil. Bawaannya itu sampai gede. Gak cuma di pas terapi, tapi ketika aku sekolah, ketika aku apapun itu, ketika aku memilih jurusan, ketika aku udah kuliah, untuk cenderung untuk taat itu aku tuh udah kayak ada bawaannya. Dari situ udah berarti untuk taat. Jadi untuk keinginan untuk berontak tuh dalam diri aku udah gak ada, terlalu gak mau lah berontak, udah yang penting taat aja gitu. Terus disiplin, dari mana aku belajar disiplin? Untuk memperoleh hasil yang maksimal, aku tuh mesti disiplin terapi ini tiap hari. Jadi mau lagi capek, mau lagi mood, mau lagi gak mood, aku mesti ikutin. Mau lagi kesel atau mau lagi aduh capek, masa harus kayak gini terus gitu. Aku mesti ikutin apa kata untuk taat dan belajar untuk disiplin juga. Lalu konsisten. Aku percaya kalau konsistensi itu dampaknya akan jauh lebih baik, lebih besar daripada motivasi sesaat yang kita dapatin di awal. Ketika kita lakukan hal tapi kita fokus untuk konsisten, dibandingkan kita lakukan itu secara signifikan tapi hanya berkala, sampai ada periode tertentu gitu, hanya saat kita termotivasi, itu dampaknya akan berbeda. Akan lebih sustain ketika kita belajar untuk konsisten. Ketika kita belajar untuk mencintai perjalanan itu, kita akan pergi lebih jauh dibanding kita hanya terpengaruh dengan motivasi yang ada. Aku belajar itu di sini. Dan juga aku belajar untuk fokus. Untuk terapi mata, untuk bangun fokus di mata kanan aku, itu benar-benar banyak distraction yang aku punya. Adik aku main sana sini lah, ada terapi. Teman aku kadang gak ngertiin aku yang lagi terapi. Itu banyak banget distraction, tapi aku harus tetap fokus demi hasil yang optimal. Ini aku gak sadar pas aku kecil kebentuk ini semua. Aku sadar baru-baru ini, tahun ini malah ketika flashback belakang gitu. Sebenarnya maksud Tuhan tuh apa sih ngasih aku amblyopia? Ternyata banyak pelajarannya. Ini juga gak aku tahu sendiri, banyak lah introspeksi dari pihak-pihak lain dari keluarga. Itulah kenapa kita selain introspeksi diri, kita mesti pertimbangkan juga introspeksi dari pihak luar, dari pihak terdekat kita. Karena terkadang yang lihat potensi dalam hidup kita tuh bukan kita sendiri. Kadang ada rekomendasi dari mentor kita, dari orang tua kita. Kadang apa yang mereka bilang tuh benar, kamu tuh cocok ini, kamu tuh cocok ini gitu ya. Dan kadang kita emang keras kepala, keras hati gitu ya, nggak mau ikutin apa kata mereka. Tapi ketika kita coba untuk pahami gitu, kita mulai dari terima, kita coba apa yang mereka kasih masukan, terkadang itu yang berhasil gitu. Jadi menurut aku introspeksi itu sangat berharga dan kita harus pertimbangkan lebih baik lagi gitu. Dari situ, dari masa muda, masa kecilku yang seperti itu, aku udah belajar banyak nilai yang ada. Aku sadar itu baru-baru pas muda. Ketika itu aku sadar kalau manusia tuh ternyata bisa beradaptasi ketika kita mau beradaptasi. Manusia itu mau dibentuk, manusia itu bisa dibentuk ketika kita ada willing, ketika kita mau gitu ya. Ketika kita ada kemauan untuk dibentuk. Nah, ketika aku melihat masa muda aku dari contoh lah anak SMA ya, itu aku masa-masa pilih jurusan tuh berarti kalau sekarang 23 tahun lalu ya. Pas COVID, aku lulusan COVID 2021, di situ aku pilih DKV lah. Aku tuh mau ngejar DKV banget. Ini juga nggak top tiba-tiba aku nggak DKV gitu. Aku pas kecil tuh mimpi jadi ASN, terinspirasi dari papaku gitu. Tapi kalau seiring perjalanan, pas aku tahu aku amblyopia tadi, ternyata ini sangat ngefek di
segala sesuatu hal yang kita perlu presisi, kita perlu perhitungan, itu perlu detail yang kuat, dan aku cenderung nggak terlalu kuat di situ karena aku punya gangguan mata itu. Ketika dari situ ada autorefleksi dari papa. Aku emang suka di bidang seni, aku suka gambar, tapi karena dulu referensi ke papa, aku menjadi arsitek. Makin kesini zaman makin berubah seperti yang kita tahu tadi, seperti yang masih saya sampaikan tadi, adalah muncul graphic design. Dan itu, ketika aku tadi itu, aku tanya papa ini jalannya bukan arsitek mungkin ini. Papa bilang iya, papa lebih lihat potensi aku di desain komunikasi visual ini. Bukan dari aku yang ngomong, ini harus fasilitasi full dari papa. Papa yang bilang, kayaknya kamu di DKV akan lebih perform. Kamu tuh punya jiwa ekspresif yang tinggi, kamu punya ide-ide yang mungkin nggak terpikirkan oleh orang, dan kamu punya kemampuan dalam apa yang bilangnya, mengilustrasikan suatu hal, menyampaikan suatu pesan melalui visual. Walaupun aku punya gangguan di visual, tapi Tuhan kasih aku karunia juga ada bakat di visual. Kadang bingung aku lihatnya, cuma terjadi. Dan itu terjadi, makanya kita nggak bisa lihat apapun keterbatasan kita itu akan menambah kita selamanya gitu. Nggak mungkin kayak gitu juga. Ternyata aku juga baru belajar ini. Jadi aku mau sharing lebih ke pengalaman pribadi, lebih ke point of view aku sebagai yang mengalami. Melihat masa muda aku yang gimana ya, aku bersyukur bisa lahir di mana kita tuh bisa memperoleh informasi segampang itu, semudah itu, dan mendapatkan opportunity itu semudah itu. Aku lihat banyak kesempatan, aku coba ambil apa yang menurut aku efektif untuk membangun diri aku lebih lagi. Jadi kadang kita pandang banyak opportunity, banyak organisasi yang bisa kita join gitu ya, banyak broker yang kita bisa, bagus nih temen gue ikut ini, aku harus ikut juga lah. Terkadang nggak semuanya tuh menurut aku terkadang nggak semuanya tuh kita bisa ikutin juga. Kita perlu, selain manage waktu, kita perlu manage energi juga. Apakah kita spend waktu kita di organisasi itu kita akan bertumbuh atau cuma bikin kita capek? Karena energi kita terbatas juga, dan kita harus manage itu sebaik mungkin. Aku belajar itu juga learning by doing. Dulu aku cobain semuanya, ini itu kok capek sendiri, sakit juga. Dan ternyata belajar dari situ, ternyata yang benar-benar bermanfaat untuk aku itu benar-benar selaras sama visi misi aku itu cuma beberapa. Dari situ ya sudah aku coba pelayanan di gereja. Ini terinspirasi dari mama aku juga, bukan semata-mata ngajarin adik-adik remaja. Ini aku pelayanan di gereja itu sebagai musisi pianis. Tadi aku ambil sebagai kakak pelayan teruna. Jadi teruna itu umur SMP SMA. Syaratnya itu aku mesti 3-5 tahun di atas, itu minimal di atas mereka, di atas yang aku ajar. Selain aku ngajarin ya soal alkitabiah atau hal rohani, aku juga ajarin soft skill yang masih saya mention tadi, yang akan kelak berguna untuk di luar sana gitu. Dari situ aku ngeliat juga tujuan Mafdir. Aku nih ikut ini ya, tujuan aku tadi cuma belajar, karena aku pandang aku masih muda, 20 tahun, masih banyak waktu untuk eksplor. Kayak kalau keinginan, aku yakin sampai tua nanti soal mimpi, soal ambisius kita masih punya. Cuma yang nggak kita punya kadang energi sama waktu gitu. Sebagai aku yang masih mahasiswa, dan aku rasa masih banyak nih waktu luang untuk nyoba hal baru, masih banyak nih untuk ekspor diri aku lebih lagi. Sebenarnya ini aku cocoknya di mana sih? Walaupun aku merasa aku udah cocok di seni gitu, tapi coba di skill ini, coba aku mau ikut di Mafdir untuk apa? Mereka misalnya role model besar. Nah, seperti yang kalian ketahui, aku ini suka olahraga tadi. Aku melihat ini tuh sebagai potensi aku untuk lebih berkarya lebih lagi. Jadi selaras dengan jurusan aku di kafe tadi, aku tuh suka konten. Ini baru bikin konten tuh baru viral mungkin dari tahun lalu ya. Semua orang bikin konten tentang apa aja. Ada yang review ini, hidden gem di sini, ada travel, ada yang olahraga, home workout dan lain-lainnya. Di situ aku tuh lihat ya, ikutan karya ini berpeluang besar gitu. Toh aku punya skill visual juga. Aku coba-coba bikin konten, aku suka olahraga, aku gabungkan tuh hobi olahragaku dengan hobi konten aku. Dari situ ada yang approach aku, puji Tuhan aku bisa join di New York of the Year ini. Kebetulan Tuhan kasih aku kesempatan untuk sampai sini. Benar-benar tujuan aku awal tuh cuma mau belajar, cuma mau bilangnya kalau anak zaman sekarang tuh bikin circle lah, bikin circle sehat gitu. Untuk networking lebih lagi, kenal orang-orang kayak Mas Yes, kenal orang kayak Mas Pi. Bayangin aja aku kalau nggak ikut ini, mana kenal sih sama seorang dosen
dosen, jadi temen gitu loh. Aku seorang mahasiswa kenal jadi dosen, tapi kenal sama dosen tapi sebagai temen, kenal sama brand manager dari perusahaan besar tapi sebagai mentor gitu, kapan lagi gitu kan. Dari sini aku lihat kesempatan. Di situ aku juga banyak belajar untuk berkolaborasi, salah satunya seperti di mention masih saya tadi, aku tergabung dalam komunitas Magerbaster yang punya visi misi untuk mengajak orang bergerak sebisa mungkin. Di sini aku benar-benar belajar yang tadinya aku tuh nggak terlalu ekstrovert orangnya, jadi kurang suka bergaul. Aku olahraga apa sendiri, tapi ketika aku coba join komunitas itu ternyata jangkauannya itu lebih besar, impact-nya tuh lebih besar. Ketika dua tangan yang bekerja doang tuh akan beda sama lebih dari dua tangan. Di sini aku berempat dari bulan Mei kalau nggak salah. Di situ kita bikin beberapa acara-acara, project-project olahraga bareng. Ini salah satunya. Aku di Jogja bekerja sama komunitas Bumi 1. Di situ kita dalam rangka ulang tahunnya anniversary Bumi 1 itu kita bikin acara lomba strength conditioning yang pertama kali ada di Yogyakarta. Jadi visi misinya Bumi 1 itu soal inklusi. Jadi dia mau nekenin kalau semua orang itu bisa berkompetisi, bukan cuma yang punya duit, bukan cuma yang punya skill. Gue cukup hebat, bisa ikut kompetisi. Tapi semua orang itu bisa ikut kompetisi. Dan itu visi misi kita di lomba ini. Jadi selaras dengan visi misi aku dan teman-teman Magerbaster yang mau mengajak orang untuk belajar gerak sebanyak mungkin. Dan ini salah satu pengalaman acara aku dengan Magerbaster bareng Elman. Ini benar-benar di luar dugaan aku baru dihubungi hampir 3. Dan ketika itu ternyata aku dari Magerbaster yang bisa itu cuma aku. Dan saat itu audiensnya tuh kalau nggak salah 700-an orang gitu. Aku mesti lead olahraga 700 orang sendiri. Gimana caranya cuy? Belum pernah sama sekali gitu kan. Tapi itu loh, mau nggak mau mesti terjun. Aku belajar banyak dan ternyata pas kita terjun tuh kayak ya dimampukan. Apa yang kita kadang overthink tuh nggak terjadi gitu. Kadang kita pikir terlalu jauh dan itu kadang yang membatasi kita gitu. Sebenarnya kita tuh kalau kita mau coba, kita bisa. Walaupun memang banyak progresnya ya, nggak mungkin langsung bisa. Cuman ketika kita ada kemauan gitu dan untuk konsisten mau lebih baik setiap harinya, kita tuh pasti bisa. Gitu. Dan juga belajar banyak hal. Aku bisa menyampaikan banyak pesan melalui di Young of Diri. Dulu ya, aku punya ambliopia ini aku nggak pernah mau cerita ke orang. Karena aku tuh capek ditanyain kayak, mata lu kenapa ditutup satu gitu? Kok lu kayak bajak laut sih mata ditutup satu gitu? Gak pernah mau cerita karena bukan yang merasa dulu ya, cuma capek aja jelasinnya. Gitu. Tapi ternyata dengan ketemu banyak orang kayak gini, aku tuh terbuka. Pemikiran aku ternyata cerita aku ini tuh bisa loh jadi alasan orang untuk bangkit juga, bisa loh jadi orang ingat, bisa loh jadi saluran berkat. Dan aku jadi sadar kalau Tuhan tuh nggak kasih aku ambliopia untuk jadi ya hambatan aku cuma bisa lihat pakai satu mata. Enggak, ternyata keterbatasan itu justru yang buat aku boleh di next. Keterbatasan itu bukan hambatan, justru yang jadi semangat aku untuk berkarya lebih baik. Ketika aku melihat aku punya kelemahan di visual, tapi aku punya bakat di visual, aku coba tekunin terus. Jadi ketika aku jalanin terapi itu agar penglihatan lebih baik, aku nggak cuma fokus di terapi, aku sebagai anak yang merasa punya banyak waktu untuk belajar lebih banyak itu, aku belajar banyak untuk belajar lebih terbuka, untuk menekuni talentaku, menekuni hobiku menjadi satu studi sekarang jadi jurusan aku gitu ya, dari cuma hobi tapi sekarang jadi jurusan kuliah untuk belajar mengasah apa yang Tuhan titipkan. Jadi emang aku akui soal musik, soal visual itu memang ada bakatnya, cuman itu tuh perlu diasah juga. Dan ketika aku punya ambliopia, tadinya aku pikir aku nggak akan bisa karena ini semua perlu kemampuan visual yang baik untuk fokus, dari baca notes segala macam, dari pay attention to detail untuk membuat karya. Aku nggak pernah kepikiran untuk aku bisa gitu. Tapi ketika kita belajar how to overcome it, how to pivoting dari yang tadinya aku menjadi arsitek, tapi ketika aku tahu aku ambliopia, ternyata papa aku juga bilang kamu kayaknya nggak terlalu seperti arsitek. Ya udah, bukannya nyerah, cuman pivoting itu. Kita sebagai manusia pinter kok, asal kita mau untuk beradaptasi gitu.
Jadi aku di situ belajar untuk oke, ini jadi DKV, berarti aku lebih cocok di DKV. Pas masa-masa SMA ya. Udah 2 tahun berlalu aku jadi mahasiswa DKV, aku ikut di Women of the Year tadi, berubah lagi pandanganku. Oh ternyata selain jadi anak DKV tuh kita sebagai a person gitu ya, punya potensi untuk jadi dampak lebih besar melalui soft skill yang kita bisa pelajari tadi gitu. Aku tuh mulai pivoting baru lagi, ini baru-baru banget, kayaknya baru bulan lalu aku dapat inspirasi ini. Aku mau jadi dosen gitu. Ya, Ditunggu. seperti masih nih, banyak masukan dari Mas. Kenapa bisa jadi dosen itu juga beragam jadinya. Dari mulai ketemu dosen, dari mulai ternyata jadi dosen tuh gak cuma ngajar soal mata kuliah loh, gak soal pelajaran doang, tapi melalui keberadaan kehadiran kita sendiri tuh kita bisa bawa banyak pesan gitu. Gak cuma itu. Jadi sebagai pengajar, sebagai dosen itu menurut aku dampaknya akan lebih besar, dan itu gak cuma di role dosen menurut aku. Ada banyak role yang bisa menjadi dampak besar. Nah ini baru bulan lalu aku dapat ini. Gak tahu nanti tahun depan aku dapat pengalaman apa lagi, aktif voting jadi apa lagi. Yang penting kemauan untuk beradaptasi itu. Jadi ini dari aku, beranilah untuk bermimpi, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kita itu sebenarnya dikasih peristiwa dalam kehidupan kita, mau baik mau buruk itu sebenarnya itu sarana untuk membentuk kita untuk jadi diri itu baik lagi. Persoalannya kita yang mau dibentuk atau enggak, kita mau beradaptasi atau enggak, itu persoalannya di kita mau apa enggak. Ketika kita mau lewatin progres yang gak ada yang sama tiap orang, gak ada yang sama perjalanan. Life is a marathon, life is a sprint. Jadi ada orang yang berhasil di sini, ada orang yang berhasil nanti di dalam berapa. Gak ada yang sama perjalanannya. Dan ketika kita mau, asal mau dan komit untuk menjalani itu, untuk take the step, untuk voting, untuk takut bermimpi, kita pasti bisa jadi orang yang berdampak. Sekian dari aku, terima kasih. Wow.